Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini dalam rangka percakapan pra-observasi kelas berkaitan dengan aksi nyata yang akan saya lakukan kaitannya dengan modul 2.3. Saya Jamaluddin SPD, guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Dengan ini saya bersama rekan guru SDN Bangka-Belitung, Bu Ferawati Hidayani. Assalamualaikum Bu Fera. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, Pak. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu dan bersedia berkolaborasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru. Dalam hal ini rencana akan mengadakan observasi kelas kaitannya dengan kelas 4 Ya, kelas 4. Rencana materinya apa? Nanti saya akan mengajar IPAS. Sementara materinya adalah bagian tumbuhan dengan fungsinya. Ya. Dari materi yang akan disampaikan, barangkali perlu disampaikan oleh Bu Fera tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi tersebut. Kalau tujuan pembelajarannya itu karena babnya tentang bagian tumbuhan dan fungsinya, jadi yang pertama itu tujuannya adalah melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, gambar dan bentuk nyata tumbuhan peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, melalui kegiatan tersebut pada saat berdiskusi, peserta didik mampu menuliskan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan baik dan benar. Jadi diperkirakan ada dua tujuan pembelajaran sampai dalam Ya. Dari observasi nanti saya latihan sebagai profesor, kira-kira area pengembangan yang sudah dicapai dari proses pembelajaran itu apa? Area pengembangan yang pertama, pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif untuk meningkatkan partisipasi siswa dan penggunaan strategi serta metode pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu yang lainnya adalah mengembangkan kemampuan sosial emosional, terutama dalam menjaga hubungan positif dengan peserta didik. Kemudian mampu mengelola sosial emosional dengan tetap tenang dalam menghadapi masalah dan perilaku serta kesulitan yang dihadapi peserta didik. Jadi intinya mungkin poinnya 3 ya Bu ya. Jadi pembelajaran interaktif, kemudian Berdiferensiasi, kemudian lalu sosial, emosional. Dari 3 hal tersebut barangkali Bu Fera sudah mempunyai strategi yang akan dipersiapkan dalam proses pembelajaran. Kalau strategi yang perlu dipersiapkan, yang pertama modul ajar tentunya ya. Modul ajar dan media pembelajaran yang berdiferensiasi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tentunya harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang berikutnya, saya sebagai guru ya sebagai fasilitator dalam proses diskusi dan menggunakan pertanyaan terbuka sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Juga menyiapkan ice breaking. Jadi anak-anak itu tidak akan bosan ketika belajar di kelas. Jadi ice breaking itu apa ya? Biar anak-anak tidak monoton belajar gitu. Untuk penyegaran. Lalu tentunya ada NKPD karena kan habis kita menjelaskan lalu dikasih ice breaking, tentunya kita harus mengetes, mengevaluasi siswa itu mengerti apa tidak dengan pelajaran yang kita sudah pelajari. Jadi harus ada NKPD. Jadi dari strategi itu saya pikir sudah lengkap ya. Kami nanti dengan strategi yang sudah disiapkan, kemudian area yang sudah jelas apa yang akan dilakukan, nanti diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Saya apresiasi nanti persiapan yang akan dikerjakan Ibu, terutama dengan modul ajar, media dan sebagainya. Semoga nanti di minggu depan observasi kelas itu akan menjadi lancar dan presentasi dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Fera atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning. How are you today? I'm fine, to thank you. Okay, before we start our class today, let's pray to Allah together. Pray, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pray, finish. Okay. Anyone absent? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua berarti ya? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dengan fungsinya. Tapi sebelum kita membahas hal ini, Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu belum bagian-bagian tumbuhan? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Kalau kita manusia, kita punya bagian tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut. Kalau tumbuhan, kalian tahu nggak bagian tumbuhan? Ada apa saja? Ada akar, ada apa lagi? Batang, apa lagi? Apa? Daun, apa lagi? Buah, apa lagi? Apa? Biji. Oke. Kalau fungsinya, kira-kira ada yang tahu nggak fungsinya akar itu buat apa? Menyerap air. Menyerap? Bagus. Kalau fungsinya daun buat apa? Buat makanan. Memangnya tumbuhan bisa membuat makanan? Di mana? Di daun ya? Oke. Kalau buah buat apa? Buat dimakan. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dengan fungsinya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran intinya, Ibu pengen tahu siapa di sini yang cara belajarnya suka belajar dengan menonton video. Oke. Siapa yang cara belajarnya suka dengan gambar-gambar? Semuanya. Siapa yang cara belajarnya suka langsung berpraktek? Oke, sekarang Ibu bagi menjadi kelompoknya sesuai dengan kesukaan kalian. Yang suka belajar dengan nonton video di sini, yang suka belajar dengan gambar kelompoknya di sini, yang suka belajar dengan langsung berpraktek kelompoknya di sini. Silakan diatur dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jadi dengan gaya belajar kalian masing-masing, ada yang suka menonton video, ada yang suka dengan gambar, ada yang suka membaca, ada yang suka langsung praktek. Nanti Ibu akan memfasilitasi gaya belajar kalian itu, ya. Jadi Ibu hanya memfasilitasi di sini. Tapi sebelum kita lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Silakan kalian perhatikan video yang akan Ibu putar, ya.
ya sama dari hari pertama sampai hari ke-30. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Oke, jadi barusan kita sudah melihat tayangan tentang bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang video tadi bicarakan? Oke, Adam, apa katanya, Nak? Tempat tumbuhan
Oh. dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Oke, sip. Jadi tadi ada mendengar bahwa bagian tumbuhan itu salah satunya adalah daun ya. Fungsinya daun adalah membuat makanan katanya ya, sebagai proses fotosintesis gitu ya. Apalagi? Ada yang bisa lagi? Yang bisa menyimpulkan lagi selain daun ada apa lagi nah? Selain daun? Ada buah, oke. Ada apa lagi? Ada daun, ada buah, apa lagi? Buah. Ada akar, ada apa lagi? Ada batang, oke. Ada bunga. Kalau akar fungsinya buat apa? Menyerap menyerap air. Kalau batang fungsinya buat apa tadi katanya? Ya, mengantarkan air, mineral, dan zat hara dari akar ke seluruh bagian Tumbuhan. tumbuhan. Kalau fungsinya bunga buat apa? Oke, tempat berkembang biakan. Bagus. Oke. Sekarang kan kalian sudah tahu ya isinya tadi ya, videonya tadi bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang kita ice breaking dulu biar semangat. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, good. Oke, sekarang ibu mau tanya tadi yang suka belajar dengan gambar yang mana tadi? Oke, di sini. Oke, sekarang ibu kasih gambar buat membantu kalian lebih memahami dan mencermati tumbuhan dengan fungsi-fungsinya. Di sini ya, yang bagian gambar. Oke, silakan diperhatikan. Boleh bergantian ya. Jadi di sini sudah ada bagian tumbuhan dengan fungsinya dengan gambar. Lalu kelompok berikutnya yang suka membaca dan juga ada gambar-gambarnya. Tonton video, baca, oke ada gambar-gambarnya. Oke, silakan. Ini kalian lihat, pelajari di sini. Ya, boleh secara bergantian. Yang suka langsung berpraktek, ayo ikut ibu keluar. Untuk yang suka dengan gambar, suka dengan membaca, silakan kalian pelajari sendiri-sendiri di situ. Sementara untuk yang suka dengan langsung praktek, ikut ibu keluar. Oke, cobain kamu masukin tak panas. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini ada sebuah tanaman. Itu tanaman apa ini? Tanaman pohon pohon cabai. Perhatikan di situ pohon cabai. Adakah di situ akarnya? Di mana akarnya?
Kemudian selain akar, di atasnya akar ada apa? Batang. Ada batang. Yang mana yang namanya batang? Oke, yang ini batang. Kemudian sekarang kita cari setelah batang ada apa lagi? Ada daun. Yang mana daun? Oke. Setelah itu selain daun ada bunga. Ada bunga enggak di situ? Oke, ada ya. Kemudian ada buahnya. Yang mana buahnya? Oke, silakan diambil buahnya, bunganya, daunnya, batangnya. Dipetik. Satu aja, satu orang satu aja. Batangnya petik yang ini enggak apa-apa. Nih. Ya. Boleh. Bawa ke dalam. Bunganya diambil juga. Ada bunganya di situ? Oke, karena akarnya ada di dalam, jadi kita tidak bisa ngambil akarnya. Tapi tahu kan ya, akar ada di sini, di bawah, di dalam tanah. Oke, sekarang bawa ke kelas. Dibawa ke sana. Oke, good. Sekarang yang suka menggambar, hasilnya silahkan kalian menggambar, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Kemudian yang suka membaca dan menonton video, nanti hasil yang kalian lihat tadi, kalian tulis apa saja, kemudian kalian presentasikan juga di depan. Dan juga yang sudah dapat bagian-bagian tumbuhan yang sudah metek dari luar, itu nanti kalian bawa juga ke depan, dipresentasikan juga fungsinya buat apa saja. Ya, misalkan pohon batang fungsinya apa, buah fungsinya apa, bunga fungsinya apa, gitu ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bisa kira-kira? Oke.
Ya. Oke, sudah yang menggambar sudah? Bagus. Sudah lengkap? Ada akar, ada batang, ada buah, ada bunganya mana? Bunganya yang mana? Yang jelas dong bunganya. Ini kan buah, hampir sama dengan buah ini. Ini bunga, ini buah. Kalau ini tidak dikasih tanda, kalau ini bunga sama aja berarti ada bunganya. Jadi ini diperjelas kalau ini bunga ya, gambarnya jelas. Ya, harus tahu fungsinya ya. Lalu kemudian yang ini, oke, sudah semua? Belum? Katanya sudah. Itu ada sudah selesai. Kasih anak, kasih dulu bau lewat. Di sini sudah, tinggal yang di sini nanti. Oke, nah sekarang Ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Dari sini dulu. Di sini yang mau maju siapa? Faira. Oke, silakan Faira maju ke depan membawa apa yang mau dipresentasikan ke depan, silakan. Ibu bantu ya. Oke. Silakan Faira ke depan. Boleh ditempel di sini. Kita geser dulu ya. Oke, silakan dibuka dulu kameranya, bantu. Yuk, tempel. Pegang saya. Oke, sekarang nomor 2. Oke, nomor 3.
Mana ke sini? Bagian tumbuhan ada 5. 1. Akar. Menyerap air. 2. Apa? Dibaca. Mengandung air dan mineral akar mengandung daun. Ya, lanjut. Yang ketiga ada apa? Daun. Daun. Fungsinya? Tempat terjadinya proses fotosintesis. Oke, tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian yang keempat ada bunga. Buat apa fungsinya bunga? Oke, tempat terjadinya penyerbukan. Lalu ada apa lagi? Buah. Buat apa buah? Oke, untuk melindungi biji. Paham berarti ya? Oke, good. Silakan duduk. Nah, sekarang yang suka menggambar, Adam, silakan ke depan presentasikan hasil dari gambarnya. Sini di depan. Dipegang, kemudian dijelaskan bagian tumbuhan ada apa saja. Kasih tahu di depan saya. Ada apa? Yang pertama bagian tumbuhan paling bawah. Ada akar. Buat apa akar? Fungsinya menyerap air. Kemudian di atasnya akar ada apa? Batang. Buat apa batang fungsinya? Buat apa? Mengantar air ke seluruh tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada apa? Daun. Ada daun. Buat apa fungsinya daun? Buat masak. Memasak makanan punyanya tumbuhan sendiri ya. Lanjut, ada apa lagi? Buah. Ada buah. Buah fungsinya buat apa? Buat dimakan. Apa lagi? Melindungi biji. Kemudian ada apa lagi? Ada apa? Ada daun. Ini terakhir ini belum. Ini apa? Bunga. Buat apa fungsinya bunga? Oke, very good. Silakan duduk. Sekarang bangku sini. Amel, silakan ke depan sayang. Bawa tadi yang dipetik dari luar ada apa saja? Ada batang. Bunganya mana? Abizar maju ke depan dengan Amel. Ayo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yuk. Sekarang silakan dipegang. Abizar, Amel pegang ininya. Sama ini. Bunganya. Karena tadi akarnya ada di dalam tanah, kita kesulitan untuk mengambil akarnya. Tapi tahu kan ya bentuk akar seperti apa ya? Sudah tahu ya? Fungsinya buat apa akar tadi? Menyerap air. Menyerap air dengan mineral. Lalu di atasnya akar ada apa lagi? Mana batang? Oke, buat apa tadi fungsinya batang nak? Mengantarkan air dan mineral ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Lalu sekarang ada daun. Daun untuk apa? Masih ingat Amel? Apa tadi daun fungsinya buat apa? Oke, buat apa? Abizar? Oke, tempat terjadinya fotosintesis. Lalu kemudian buah untuk dimakan lagi.
Melindungi biji. Kemudian yang terakhir adalah bunga. Buat apa bunga? Oke, tempat terjadinya penyerbukan atau tempat terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke. Nah, sekarang silakan boleh kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang setelah kita mempelajari bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya, Ibu kasih latihan soal ya. Kalian silakan menjawab di lembaran ini langsung ya. Silakan. Kurang. Oke, silakan di situ ada sebuah latihan. Latihannya itu berisi bagian-bagian tumbuhan dengan fungsinya. Silahkan kalian kerjakan, ditarik garis. Sesuaikan dengan fungsi masing-masing bagian. Kalau akar fungsinya apa, batang fungsinya apa, daun apa, dan lain-lainnya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke, sudah selesai, silakan dikumpulkan. Boleh dikumpulkan, sudah selesai kan ya? Sudah? Sudah ya? Oh ya, bagus, sudah. Adam sudah, Fabi sudah, Rohit sudah? Sudah, ayo. Yang lain, yang bangku sini sudah ya? Oke, bagus. Giska sudah ya. Ya bagus, sudah. Ya sudah, oke. Nah, sekarang setelah hari ini kita belajar bagian tumbuhan dengan fungsinya, sekarang Ibu tanya, apakah ada yang belum mengerti? Sudah paham semua? Ada kesulitan? Any question? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kesimpulannya adalah tumbuhan itu sama dengan kita manusia yang juga mempunyai anggota tubuh. Kalau manusia punya tangan untuk makan, untuk bekerja, untuk minum, untuk melakukan pekerjaan ya. Punya kaki untuk berjalan, punya mata untuk melihat. Sekarang kalau tumbuhan dia sama dengan manusia, juga punya anggota tubuh. Ada akar yang fungsinya menyerap air dan mineral. Kemudian ada batang yang fungsinya menyebarkan mineral dan air ke seluruh tumbuhan, ke bagian tumbuhan. Lalu ada daun yang fungsinya untuk membuat makanan atau disebut dengan fotosintesis. Kemudian ada buah yang fungsinya melindungi biji, kemudian bisa dimakan oleh manusia dan juga hewan. Lalu ada bunga yang fungsinya untuk tempat perkembangbiakan tumbuhan sehingga menjadi tumbuhan baru. Jadi yang awalnya hanya satu, kalau berkembang biak nanti akan ada batang, biji, dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Oke, cukup jelas ya? Tidak ada masalah? Paham? Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, let's close our meeting today by pray to Allah together. Pray begin.
semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini adalah merupakan kelanjutan dari kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini saya Jamaluddin SPD sebagai guru penggerak angkatan 10. Tahap yang akan kita lakukan adalah tahap pasca observasi. Dalam hal ini kami ucapkan terima kasih kepada kehadiran PP saya, Pak Hagi. Selamat pagi Pak Hagi. Semoga apa yang diberikan, apa bimbingan yang saya lakukan terhadap saya menjadi bahan bagi saya untuk mengembangkan diri saya di masa depan. Kemudian ada di sebelah kanan saya rekan saya Bu Ferawati Indriani, guru kelas 4 yang berkolaborasi dalam praktek aksi nyata tentang observasi kelas. Dalam hal ini Bu Indriani ini adalah guru kelas 4. Materi yang sudah dilakukan dalam proses observasi adalah materi kipas. Selamat pagi Bu Indriani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Semoga terus sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bu Vera, dari kegiatan observasi yang kemarin telah dilakukan pada minggu kemarin, ada beberapa hal yang menjadi bahan pembicaraan kita dalam rangka bagaimana ini menjadi umpan balik dan refleksi bagi saya dan juga Bu Vera untuk kedepannya bisa memperbaiki dan mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Mungkin sebagai awal barangkali ada catatan refleksi dari Bu Vera dalam praktek pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, setelah saya melakukan observasi kemarin, saya rasa alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan kegiatan KBM yang kami laksanakan kemarin sudah sesuai dengan modul yang sudah saya persiapkan. Dan juga pembelajarannya karena melakukan pembelajaran berorganisasi, anak-anak mungkin lebih lebih senang, lebih aktif karena mereka dikelompokkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Contohnya ada yang minat belajarnya mereka suka melihat video, kemudian ada yang suka langsung praktek, ada yang juga suka dengan cara membaca artikel-artikel. Jadi mereka lebih senang, lebih aktif karena pembelajarannya tentunya berbeda dengan pembelajaran yang sehari-hari kita praktekkan di kelas. Jadi dengan artian bahwa kesimpulannya dengan kegiatan pembelajaran berinisiatif anak-anak lebih semangat. Ya, lebih semangat. Suasana kelas lebih hidup. Kemudian barangkali apa perasaan Ibu dalam proses pembelajaran itu dengan kemudian yang menghubungi, kemudian kehadiran kalau biasanya mengajar, kemudian ada guru yang mengamati lah istilahnya. Bagaimana perasaan Ibu? Tentunya berbeda dengan pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Kalau setiap harinya kan saya ngajar sendirian sama anak-anak gitu. Namun yang kemarin itu pada saat observasi itu ada yang mengawasi di belakang, ada supervisornya. Mungkin perasaannya sedikit lebih berbeda karena merasa diawasi, takut ada yang tidak sesuai tentunya karena kan pembelajarannya kemarin belum tentu sempurna gitu kan ya, takut ada yang salah. Kira-kira gambaran dari praktek pembelajaran yang dilakukan itu kemarin menggunakan metode apa? Kalau metodenya itu anak-anak diskusi, Pak. Diskusi dan berkelompok.
berdasarkan gaya belajarnya. Ya, berdasarkan gaya belajarnya. Jadi mereka yang suka langsung berpraktek saya bawa keluar sesuai dengan kelompoknya, langsung belajar dari objeknya. Lalu mereka yang suka dengan belajar melalui bacaan artikel, saya kasih artikel dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian tentunya dari beberapa praktek pembelajaran yang sudah dilakukan, barangkali apa yang perlu Ibu perbaiki dari praktek yang sudah dilakukan? Mungkin pada saat mengelompokkan anak-anak itu Pak, anak-anak kan sudah terbiasa sebenarnya belajar berkelompok berdiskusi. Cuman kemarin itu saya mengelompokkannya itu belum ada diagnostiknya, jadi hanya dia asesmen diagnostik awalnya. Jadi saya cuma tanya mereka itu suka belajar dari video siapa, langsung dikelompokkan. Yang suka belajar dengan langsung berpraktek siapa, langsung tanpa melakukan asesmen diagnostik di awalnya. Berarti ada hal yang barangkali perlu ditingkatkan. Ya, Barangkali itu menjadi catatan yang barangkali di depan untuk ditingkatkan. Kemudian ada apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat Ibu kemarin melakukan praktek berdiferensiasi yang katanya masih tidak terbiasa. Barangkali ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. mungkin ini pada saat anak-anak menyampaikan hasil diskusinya kemarin kan mereka presentasi di depan. Nah, mereka itu belum terbiasa. Jadi mereka masih ada yang tidak percaya diri, takut salah, karena pada saat belajar sehari-hari mereka belum terbiasa melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Jadi memang kalau dari sekedar pengamatan singkat sudah hal-hal yang berdasarkan modul yang dilaksanakan modulnya itu kayaknya sudah bagus dan kelas saya sudah lihat sudah begitu. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan dan bisa dikembangkan lagi dan kita saling belajar dan berbagi. Barangkali dari apa catatan yang sudah ditulis, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, kesulitan yang dihadapi, ada tidak rencana tindak lanjut yang sudah Ibu agendakan untuk depan? Mungkin kalau tindak lanjutnya ya saya harus belajar lebih banyak hal lagi, terutama dalam hal pembelajaran berdiferensiasi ini. Misalkan dengan melihat bentuk praktek pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya untuk kedepannya biar lebih baik lagi, atau dengan cara ikut webinar atau latihan sehingga menambah wawasan saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih Bu Vera, mudah-mudahan apa yang direncanakan, catatan-catatan perbaikan juga menjadi bahan bagi saya untuk juga bisa memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran, terutama untuk kemajuan kita di SDN Kalteng. Terima kasih atas waktu dan kolaborasinya. Terima kasih juga Pak Haji sudah membantu kami. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.